Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Zaki, NIM 200087361, Prodi Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Saya akan membacakan tugas pengantar belajar motorik, yaitu tentang fase belajar motorik tingkat ketiga. Yang pertama, 1. Ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus kemampuan fase belajar motorik level 3. Ciri-ciri umum fase belajar motorik level 3. Tugas seorang guru pendidikan jasmani pada fase belajar tingkat ketiga ini tidak dapat dikatakan ringan bila dibandingkan dengan fase belajar tingkat pertama atau kedua. Hal ini perlu dipahami karena pada semua tingkat belajar, guru pendidikan jasmani mempunyai tugas dan tujuan yang berbeda-beda. Contohnya, kemampuan dalam mengambil dan merubah keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat untuk menghadapi berbagai situasi oleh seorang atlet saat bermain. Contohnya, pada atlet bulu tangkis, dalam waktu sepersekian detik, mereka harus bisa menentukan kemana arah dia akan memukul bola, apakah akan long, drop shot, netting, atau bahkan smash. Yang kedua, ciri khusus fase belajar motorik level 3. Yang pertama, terbentuknya kemampuan automatisasi. Contohnya, misalnya gerakan kaki dan ayunan tangan pada saat berjalan. Keadaan demikian menyebabkan gerakan-gerakan tersebut dimiliki secara mendasar oleh seseorang. Bila suatu saat dibutuhkan, maka program gerakan tersebut siap untuk direalisasikan ke dalam bentuk nyata, yaitu gerakan. Yang kedua, bayangan dan konstruksi bayangan gerak. Contohnya, di dalam bermain sepak bola, seseorang pemain telah membuat program gerakan untuk melakukan syuting, tetapi tiba-tiba dihalangi oleh pemain lawan. Pemain yang akan melakukan syuting tersebut dengan cepat merubah program menjadi gerakan lain seperti mengoper bola pada satu teman. Untuk pelaksanaan suatu gerakan adalah menyertai aspek-aspek yang berhubungan dengan program gerakan. Misalnya, melaksanakan lompat jauh. Seseorang akan melaksanakan gerakan sebagai berikut, seperti gerakan awalan, gerakan menolak, gerakan melayang, dan gerakan mendarat. Yang ketiga, irama gerakan. Contohnya, pada saat atlet senam sedang melakukan gerakan, gerak si atlet semakin mulus dan lancar sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan cukup efisien dan efektif baik dalam hal pemakaian ruangan maupun waktu dan tenaga. Yang keempat ialah kecepatan gerakan. Contohnya, gerakan menipu dari seorang atlet bulu tangkis. Pada saat melompat, ia akan seakan-akan melakukan smash, tetapi dengan cepat ia hanya memukul pelan bola tersebut, itu bisa disebut dengan netting. Poin yang kedua, struktur gerak dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level ketiga. Misalnya, memberikan latihan untuk membangun konstruksi-konstruksi gerakan atau menyusun program gerakan. Atau latihan-latihan yang lain yang dapat mengarahkan peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat untuk mengatasi berbagai situasi yang bermasalah. Untuk mendapatkan hasil yang diperoleh dan latihan mental training diberikan beberapa kali. Lalu dilanjutkan dengan latihan-latihan pelaksanaan sesuai dengan program gerakan. Sekianlah dari penyampaian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.